Di nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Percaya bahwa ada sukacita yang besar malam hari ini. Sebab ketika kita datang memuji dan menyembah, Tuhan hadir dan bertata atas pujian umatnya. Berapa banyak engkau percaya bahwa yang lambaikan tanganmu tinggi. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di tengah kesibukan kami minggu ini, kami boleh menyempatkan waktu kami untuk hadir, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sebab itu ketika kami datang malam hari ini, kami rindu berikan segala yang terbaik, segenap hati, segenap jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami, biar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau malam hari ini. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Sungguh tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Dengan imanmu sama-sama berkata, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Berkati, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau.
seperti-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, sungguh Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Sama-sama naikkan. Oh, Kau berkati hidupku. Terima kasih Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku, oh Yesus, dengan segala kebaikan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Oh, Kau berkati hidupku, Engkau dengan segala kebaikan-Mu. Kini kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur kepadamu, Yesus. Mari sama-sama buka kedua tangan, katakan Kau berkati kami. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Dengan segala kebaikan-Mu kami bersyukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sama-sama berkata, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu sendiri berkata, Kau berkati, Kau berkati. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Kini kami naikkan ucapan syukur kami. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sekali lagi katakan, kini ku naikkan syukur
mau naikkan ucapan syukurmu malam hari ini. Engkau baik, Engkau teramat baik. Kau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kau menyertai kehidupan kami, bahkan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau setia. Oh, tiada Allah sepertimu yang selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Ku sembahkan Allah hidup, Allah kuasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Oh Tuhan, ini sembah kami, ini pujian kami. Sungguh terlalu baik Tuhan bagi setiap kami. Oh Yesus, haleluya. Ya Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kirang apa sekarang Kau setia. Sarabang Sungguh kami tahu Tuhan, tidak ada satu kata-kata yang indah yang dapat membahas setiap kasih Tuhan. Maka tidak ada nyanyian yang begitu indah yang dapat membahas setiap apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Di malam hari ini yang kami dapat beri, kami beri segalanya, segenap hati, segenap jiwa, seluruh kehidupan kami. Dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Sebab itu yang Tuhan sukai. Kami berikan segalanya bagi Tuhan. Sekarang apa?
Terimalah pujian kami Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, itulah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya Engkau hadir buat setiap kami. Dan Engkau pasti melawat kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan bersama, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan, hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dengan segenap hatimu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu
katakan ku ingin selalu bersekutu. Inilah kerinduan kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu. Dan malam hari ini kita semua berada di tempat yang tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Mari rasakan kehadirat Tuhan. Buka hati setiap kita, menyembahlah kepada Dia. Inna masyaralahu, dekat padamu. Ini kerinduan setiap kami. Yesus, Inna masyaralahu, Yesus, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu bagi kami. Ku sembah, ku puji nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Kau Bapa-Ku yang baik. Mari nikmati hadirat Tuhan. Siapa kadalah-Mu, dekat padamu. Ini kerinduanku, Yesus. We worship You, Jesus. Kita masyarakat, kita dalam-Mu. Kita masyarakat-Mu. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Mari malam hari ini pakai waktu yang ada, Bapak Ibu Saudaraku. Pergunakanlah waktu ini untuk kita menyembah Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Dia. Kina masyata karala barala barala. Satu-satunya Bapa kita yang baik, mengasihi Engkau dan saya. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kau melihat setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami merindukan dekat kepadamu. Bukan karena kami sedang berharap sesuatu, tetapi malam hari ini Tuhan, lebih dari apapun yang sedang kami butuhkan, kami datang, kami rindu, kami mendekat kepadamu. Karena kami sungguh mengasihi Engkau. Dengan kesungguhan hati kami, dengan kesungguhan jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Ini
Inilah kerinduan kami kepadamu. Syatakararamu. Engkaulah sumber kehidupan bagi setiap kami. Tuhan yang baik, Bapa yang sangat baik. Kami tahu Tuhan, saat kami dekat kepadamu, ada damai sejahtera. Di saat kami mendekat kepadamu, ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi kami. Dan di saat kami datang kepadamu Tuhan, ada pengharapan yang baru, ada pemulihan-Mu, ada kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punyalah seperti Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersama kita bangkit berdiri. Sambil bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan. Inilah tangan kami yang terangkat kepadamu. Bukti bahwa kami mau terus dekat kepadamu Tuhan. Bukan karena kami sedang berharap sesuatu, tetapi semua ini kami lakukan karena kami tahu kami tidak mampu kalau kami berjalan sendiri. Dan Engkaulah Tuhan kami yang baik. Engkau beserta bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Mari kembali angkat tanganmu tinggi Bapak Saudaraku. Ku ingin selalu bersekutu. Nyatakanlah kepada Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sungguh indah bersama. Satu kali lagi katakan. Ku ingin selalu bersekutu dengan Yesus, dengarlah kerinduan kami. menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersama katakan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu.
bagi Dia. Indah bersama dengan Engkau Tuhan, dan kami percaya malam hari ini ada sukacitamu yang besar melimpah bagi setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Dia. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik selalu dan selama-lamanya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Aku mau bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Oh, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, Dia paling baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya oh kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan sebab Dia sangat amat baik selamanya. Oh, kasih setianya, bahwasanya untuk kasih setianya selama-lamanya Tuhan kami baik. Oh ya, Bapak Ibu angkat kedua tangan kita bersama-sama dan katakan bersyukur, bersyukurlah. Berapa banyak malam hari ini percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan layak dipuji. Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama bersorak malam hari ini. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Sekali lagi bersorak, sorak haleluya, puji Yesus.
segala. Yang bersuka cita, hey, sorak haleluya, puji Yesus. Kami bersorak, sorak haleluya, puji Yesus. Sekali lagi katakan sorak, sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati umat, diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana. Angkat tanganmu sekali lagi katakan, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Lebih dahsyat lagi buat anak kita Bapak Ibu katakan, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami tahu Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini Engkau ada buat setiap kami. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku Tuhan, dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, Bapa, pegang tanganku. Katakan aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Bersama katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa,
perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lagi panggil dia Bapa. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku, dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku ya Tuhan. Katakan aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hati. Engkaulah terang kami Tuhan, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran-Mu. Bawalah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus.
Karena kami tahu Tuhan, di mana ada rupa Kristus, kerajaan-Mu hadir. Di mana ada rupa Kristus, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Di mana ada rupa Kristus, kegelapan akan dikalahkan dengan terang. Di mana ada rupa Kristus, yang putus asa akan memperoleh kekuatan. Di mana ada rupa Kristus, kebencian akan dikalahkan dengan damai sejahtera. Di mana ada rupa Kristus, yang lemah akan dikuatkan. Di mana ada rupa Kristus, kami tidak perlu mengejar berkat. Karena Sang Sumber berkat sudah ada bersama dengan kami. Kami siap Tuhan menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah nge-gym rohani. Anda mungkin mengenal istilah nge-gym, itu satu bentuk olahraga saudara, yang sekarang ini sangat banyak digandrungi oleh orang-orang yang hendak mau membentuk atau mau mengolah tubuhnya menjadi lebih baik. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk coba kita melihat satu gambar. Kurang lebih posisi bentuk tubuh Anda sekarang ini posisinya yang mana? Aduh, yang mana tuh saudara ya? Coba para istri lihat perut suamimu. Ya. Lihat dia punya badannya, pahanya semua dilihat. Nah ini bentuknya yang mana nih? Ya. Suatu kalau kita mau sampai pada yang sebelah kiri, ya sebelah kiri saya saudara. Itu artinya butuh sebuah proses. Bagaimana yang dari sebelah kanan bentuknya gendut itu sampai akhirnya menjadi sebuah tubuh yang sangat ideal, tubuh yang sangat proporsional, tubuh yang sehat. Maka saudaraku, dalam banyak hal orang-orang itu akan nge-gym. Saudaraku, yang namanya nge-gym itu sebenarnya bukan istilah milenial, saudaraku. Ya, bukan istilah yang baru-baru ini ada. Istilah nge-gym sebenarnya itu sudah ada itu ribuan tahun yang lalu, saudaraku, di dalam budaya Yunani. Saudaraku, saya akan berikan kepada saudara gambar, saudaraku. Ini gambar yang sudah ada ribuan tahun yang lalu dan gambar yang ada pada zaman sekarang. Ya, itu gambar saudaraku ya. Itu namanya yang di sebelah kanan saya itu namanya gimnasium. Ya, gimnasium itu bertempat di mana orang-orang itu berolahraga, mengolah tubuhnya menjadi lebih sehat. Seorang atletik saudaraku ya akan ditaruh di sana untuk dilatih menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang cekatan, menjadi orang yang hebat. Dan itu kalau saudara melihat di sebelah kiri yang di atas itu adalah olahraga-olahraga yang sedang dilatih bagaimana mengolah tubuhnya. Bagaimana menjadi orang yang cekatan, menjadi orang yang hebat, saudaraku. Itu adalah bentuk dari gimnasium ribuan tahun yang lalu di dalam zaman budaya Yunani. Nah, zaman sekarang ini saudaraku gimnasium seperti itu, saudaraku. Ya, di situ ada banyak alat olahraga. Kenapa mesti ada banyak olahraga, saudaraku? Karena setiap alatnya itu membentuk satu otot atau beberapa otot. Kalau yang namanya Rexando, yang namanya Rexando, ya, itu membentuk otot tertentu. Ada orang yang angkat barbel, itu mengangkat otot tertentu. Ada orang yang berjalan di tempat yang statis, itu membentuk otot kaki tertentu dan sebagainya. Jadi, semua alat olahraga itu, ada fungsinya untuk setiap otot, terbentuknya setiap otot. Nah, berbicara tentang gimnasium. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak asing juga di Alkitab. Hari ini kita akan belajar yang namanya nge-gym rohani. Bukan nge-gym secara fisik. Seringkali banyak orang Kristen peduli dengan tubuhnya. Tapi banyak orang Kristen yang gak peduli dengan rohaninya yang sudah lemah. Rohaninya yang banyak kolesterol itu loh saudara. Yang membuat akhirnya terhambat dalam sebuah proses pertumbuhan mencapai keserupaan dengan Kristus. Makanya orang Kristen itu harus memiliki yang namanya pelatihan atau nge-gym rohani. Pelatihan rohani. Saya akan membacakan satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saku perhatikan kata latilah. Ya, tetap dibuka ya. Perhatikan kata latilah. Itu kalau Anda melihat ada satu kotak kecil putih, itu angka 1128, itu merupakan kata yang bersumber pada Strong's Concordance. Itu dalam Strong's-nya Yunani. Itu berasal dari kata gymnase. Dari kata gymnase, saku muncul kata gimnasium. Dari kata gymnase muncul kata gym. Olahraga. Atau latihan. Yang menarik begini saku, kalau Anda baca di dalam kotak putih itu yang paling bawah, VPMA 2S. Ya, V itu adalah verb. Itu dalam bentuk kata kerja. Tapi ini bukan kata kerja yang biasa. Nah, ini kita belajar analisa tata bahasa, saudaraku ya. Karena kalau kita belajar Alkitab, secara lengkap mengamati analisa tata bahasa, kita juga akan menemukan kekayaan rohani yang begitu dalam yang Alkitab ajarkan, saudara. Itu dalam bentuk kata kerja, bukan kata kerja biasa. Kemudian pakai P. P itu artinya present, artinya sekarang juga. Jadi yang namanya ngecim rohani, bukan sesuatu yang dulu yang pernah kau lakukan. Waduh, dulu ini saya pernah olahraga rohani loh. Dulu ini saya pernah doa. Dulu ini saya pernah beribadah. Dulu. Enggak, Alkitab bilang apa saudaraku? Present, sekarang. Yang namanya olahraga rohani saudaraku bukan bicara nanti. Nanti kalau sudah waktu saya akan berdoa. Nanti kalau saya ada waktu maka saya akan beribadah. Nanti saya rencanakan bersama dengan keluarga saya. Oh tidak. Alkitab bilang apa? So aku dikatakan present. Hari ini juga. Selama masih ada hari ini. Hari itu juga engkau lakukan. Kalau besok jadi hari ini. Lakukan lagi. Besok lusa jadi hari ini. Lakukan lagi. Jangan pernah bangga dengan masa lalu. Juga jangan bermimpi tentang masa depan, lakukanlah sekarang. Bukan saja present, saudaraku. Tetapi di kotak itu di bawah ada huruf M. M itu imperatif. Di dalam Alkitab, saudaraku, pada umumnya, kalau ada sebuah kata kerja yang ada M-nya, itu mempunyai arti di imperatif, sesuatu yang sangat ditekankan. Ini suatu perintah. Ini mengandung signifikansi yang sangat penting. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada tindakan ini, maka saudara akan menjadi lemah. Sekalipun saudara memiliki segala sesuatu, saudara akan menjadi lemah. Saya berapa kali kasih contoh saudaraku bagaimana yang namanya imperatif itu penting. Seperti ini saudaraku ya. Dalam sebuah pesta pernikahan, saya ingin tanya sama saudara, kalau yang namanya calon atau yang namanya pengantin pria dan wanita, orang tuanya nggak datang, mertuanya nggak datang, tetapi tamu undangan datang dan pengantinnya datang, saya pengen tanya, masih bisa jalan nggak pesta pernikahan itu? Masih bisa nggak saudara? Masih bisa. Saya ingin tanya lagi sama saudara, kalau yang namanya pengantinnya itu datang, orang tuanya datang, mertuanya datang, dan tamunya nggak datang, masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan. Tapi setelah bayangkan misalnya dalam sebuah pesta pernikahan, orang tuanya datang, mertuanya datang, undangannya datang, tapi pengantinnya nggak datang. Saya pengen tanya, bubar nggak pernikahannya? Bubar. Sebagus-bagusnya pernikahan atau acara pernikahan, gedungnya dan sebagainya. Kalau nggak ada pengantinnya percuma, saudaraku. Karena dalam sebuah pesta pernikahan justru pengantinnya itu yang signifikan, yang sangat penting. Nah itulah maksud dari M tadi, saudara. Jadi yang namanya gymnase itu present, verb, present, imperatif, aktif. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Yang sangat signifikan. Yang membuat rohanimu itu akan gagah perkasa, akan menjadi kuat.
Kalau Anda tidak lakukan ini, karunia sebanyak apapun gak ada gunanya. Kalau Anda tidak lakukan ini, jemaat punya, gedung gereja sebagus apapun gak ada gunanya. Karena Anda menjadi jemaat yang rapuh. Kalau saudara gak lakukan yang namanya latilah, gumnase ini secara rohani, saudaraku, uangmu banyak malah berbahaya. Kekayaan, uang yang sangat banyak dipegang oleh orang yang rapuh secara rohani. Justru uang itu dapat digunakan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai orang Kristen harus memiliki pelatihan rohani, saudara. Saudara, kalau secara fisik ada bentuknya, barbel, sepeda statis, reksando, ya macam-macam, saudaraku. Bagaimana dengan gimnasium atau nge-gym secara rohani? Kita gunakan apa, saudaraku? Oh, puji Tuhan. Kalau barbel kita mesti beli. Alat statis kita mesti beli. Kalau kita mau nge-gym kita mesti bayar. Tapi saudaraku, untuk olahraga secara rohani, Tuhan memberikan kepada kita secara gratis. Bilang sama kiri kanan, apa? Secara gratis, ngomong 1, 2, 3 apa? Secara gratis. Dan alat-alat kasih karunia ini saudaraku ada 12. Ini yang saya pelajari ya dari berbagai buku, saudaraku, dan ini yang saya pelajari dari gereja mula-mula, termasuk bagaimana Yesus melatih dirinya secara rohani, bagaimana dia kuat secara rohani. Ada 12, saudaraku. Yang pertama adalah doa puasa. Ini adalah alat nge-gymnya rohani. Jadi kalau Anda berdoa puasa, Anda telah memiliki satu alat yang bisa membuat rohanimu kuat. Tapi jangan cuma satu dong, saudara. Ingat saudaraku ya, tadi di tempat nge-gym itu kan ada banyak alat-alat olahraga untuk membentuk otot-otot tertentu, saudara. Demikian pula saudaraku secara rohani. Ada yang namanya doa puasa, ada yang namanya menikmati firman. Tahu menikmati firman? Itu kalau bahasa kerennya sekarang ini adalah sate. Bukan sate kambing, bukan sate ayam. Tapi sate itu singkatan dari saat teduh setiap pagi. Siapa di sini yang saat teduh setiap pagi? Coba angkat tangan. Coba. Yang setiap pagi saat teduh. Minimal Anda baca 1-2 ayat atau 1 pasal gitu ya Anda baca. Atau memakai buku-buku pertolongan santapan harian, renungan harian. Atau memakai saat teduh yang dikeluarkan oleh gereja setiap hari. Coba angkat tangan. Kok sedikit amat, saudara? Makanya dirapu-rapu semua nanti ini, saudara. Gampang jatuh, saudaraku. Siapa di sini yang doa puasa? Coba angkat tangan. Setahun lah. 1 kali lah doa puasa setahun, coba angkat tangan. Sedikit juga, saudara. Ya. Yang enggak doa puasa, coba angkat tangan. Lu enggak angkat tangan juga. Saya cuma ingatkan saudara ya. Nanti kalau pemilu harus nyoblos. Bilang sama kiri kanan, pemilu harus apa? Tidak boleh netral. Kalau Anda nggak nyoblos, kata seorang rohaniawan, Anda adalah pengkhianat bangsa. Mesti nyoblos. Ya, jadi jangan netral. Nah, alat kasih karunia yang ketiga, bagaimana kita bisa nge-gym secara rohani adalah kelompok tumbuh bersama. Bagaimana saudara bertumbuh oleh karena ada sahabat-sahabat rohani yang bisa mengingatkan, yang bisa mendoakan, yang bisa menegur. Kelompok tumbuh bersama. Nah, kalau di gereja kita di sini suku namanya apa? Family altar. Jadi suku family altar itu adalah alat kasih karunia Tuhan untuk melatih rohani saudara. Saya pengen tanya, di sini siapa yang family altar? Coba angkat tangan. Wah, masih sedikit juga. Sayang sekali saudara. Ya, ini bahaya sekali nanti kolesterol rohani, suku stroke nanti saudara. Ya, nanti kalau rohanimu tuh kegendutan, suku engkau akan lelet jalan nih suku. Akan jadi males ke gereja gitu loh. Ya. Apalagi suku, alat kasih karunia Tuhan, melayani. Sebagai diaken kah? Ya, sebagai orang yang suka besukah, begitu ya. Siapa di sini yang melayani Tuhan? Coba angkat tangan yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan di keluarga juga bisa, saudaraku. Melayani suami, melayani anak-anak dan seterusnya.
Nah, ini merupakan bagian dari alat kasih karunia Tuhan yang melatih rohani saudara. Yesus pun melayani, saudara. Dia melayani. Yesus juga punya kelompok tubuh bersama. Itu ke-12 murid-muridnya itu merupakan bagian dari kelompoknya, saudara. Apalagi selebrasi. Nah, selebrasi ini sebenarnya kalau bahasa kerennya itu adalah ucapan syukur. Jadi saudara ketika berhasil sesuatu, Anda mengingat kebaikan Tuhan. Nah, Anda bikin sebuah pesta selebrasi. Mengucap syukur atas keberhasilan anak saya lulus kuliah. Itu selebrasi, saudara. Ini di gereja mula-mula banyak sekali, saudara. Kemudian menyendiri dan hening. Yesus aku pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, saudaraku, dia berdoa, dia pergi ke tempat yang sunyi untuk dia intim dekat dengan Sang Bapa. Apalagi, saudaraku, pengakuan dosa. Saya pengen tanya, Yesus lakukan pengakuan dosa enggak? Enggak, karena Yesus enggak berdosa. Kata kitab Ibrani, dia tidak berbuat dosa, saudaraku. Kalau gitu dari mana sumbernya pengakuan dosa ini? Kalau Anda baca Mazmur 51, itu merupakan Mazmur bagaimana Daud mengaku dosa. Yesus memang tidak mengaku dosa, tapi dia menerima pengakuan dosa dari Sakius. Dia menerima pengakuan dosa dari pemungut cukai, pemungut pajak. Saudara. Kalau ada orang yang pernah aku peras Tuhan, aku akan kembalikan. Itu pengakuan dosa yang Yesus terima. Dan Yesus berkenan akan hal itu. Saudara pernah gak melakukan pengakuan dosa? Dosa yang mengikat, saudara. Anda butuh seseorang yang dapat menolong, saudara. Jurnal, Anda menulis khotbah yang saudara dengar. Anda menulis saat teduh yang saudara pelajari. Setiap hari Anda menulis doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu jurnal, saudara, untuk mengingatkan saudara betapa Tuhan itu baik setiap hari. Karena kita ini gampang lupa, saudara. Apalagi, saudara, menerima hikmat. Nah, ini kalau di gereja kita Anda ikut School of Ministry. Belajar teologi, belajar sistematik teologi, belajar pastoral, dan seterusnya. Bukan sekedar belajar di School of Ministry, tapi Anda menerima hikmat dari ilmu-ilmu pengetahuan. Saudara, Yesus itu menerima hikmat, saudara. Salah satu hikmat yang sebenarnya bukan kata-katanya dia, tetapi kata-kata hikmat yang waktu itu ada di dalam budaya Yahudi. Hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Itu bukan kalimat Yesus asli. Yesus kutip, Yesus pelajari dan itu berguna buat kesatuan gereja. Apalagi, saudaraku, pujian dan penyembahan, hidup sederhana, penundukan diri. Yesus itu menundukkan dirinya pada kehendak Bapaknya yang berotoritas. Ini adalah 12 disiplin rohani. Bisa lebih kalau Anda mau cari. Bisa lebih. Nanti kalau saya tambah lagi Anda akan frustasi. Aduh Pak Engki, saya satu aja belum. Mau 20 lagi. Ya sudah, tak ngalah lah saudara. Kata kasih 12. Ini 12 murid Yesus, 12 pengakuan iman rasuli. 12 saja, saudara. Semakin Anda banyak menggunakan alat-alat kasih karunia ini, semakin kuat rohanimu. Semakin hebat rohanimu. Semakin dahsyat dan semakin akan profesional di dalam sebuah pertumbuhan rohanimu. Saudara, kita sudah belajar yang pertama. Jadi kalau Anda mau mengalami sebuah kekuatan rohani, Anda mesti masuk dalam sebuah pelatihan. Berbicara pelatihan, saudara, itu sebenarnya berbicara tentang perubahan, bukan? Maka yang kedua, saudara, kita belajar tentang perubahan rohani. Apakah perubahan rohani ini dari rohani yang kurus kering, yang sakit-sakitan, bisa memiliki sebuah kehidupan rohani yang sangat kuat, yang sangat sehat, yang gagah perkasa, yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun, saudara? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Katakan sama-sama. 1, 2, 3, saudaraku. Sangat mungkin. Bukan saja Tuhan memberikan kepada kita alat-alat disiplin rohani sebagai kasih karunia untuk membentuk rohanimu. Tapi saudaraku, Tuhan juga memberikan hal yang lain secara esensi dalam hidupmu. Sehingga kita bisa kuat secara rohani, saudara. Saya akan mengajak untuk kita membaca Galatia. Pasal 4 ayatnya yang ke-19.
Firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ayat ini, saudaraku ya. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi ayat ini saudaraku menjadi satu harapan buat kita. Sejelek-jeleknya situasi rohanimu sekarang. Seburuk-buruknya hidupmu secara moral. Sehancur-hancurnya latar belakang keluargamu. Saya ingin beritahu saudara, ada harapan untuk Anda menjadi orang Kristen yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat ini saudara. Jadi kalau hari ini Anda frustasi, Anda merasa nggak mampu hidup memuliakan Tuhan, Anda merasa nggak bisa berubah, tolak berdasarkan kebenaran ini. Kalau ada pikiran-pikiran, kalau ada orang-orang yang ngomong kamu nggak bisa berubah, kamu udah hancur masa depan masa depanmu, latar belakangmu udah buruk sekali, kamu nggak bisa berubah, kamu ini udah jatuh dalam narkoba, kamu sudah jatuh di dalam pelacuran, kamu sudah jatuh dalam HIV dan sebagainya, kamu nggak mungkin berubah. Katakan kepada setan itu ayat ini, saudaraku, bahwa kita bisa berubah. Amin. Kata sama-sama, bahwa saya bisa berubah. 1, 2, 3 apa saudaraku? Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Saya nggak peduli latar belakang keluarga saudara. Saya tidak peduli seburuk-buruk latar belakangmu. Tapi saya peduli akan firman Tuhan ini. Bahwa Anda bisa berubah. Bukan karena Anda. Sekali lagi, bukan karena Anda bisa berubah. Tapi karena dari atas yang mengatakannya. Saudaraku, dalam ayat ini kata berubah itu kata menjadi, perhatikan baik-baik yang huruf merah menjadi. Itu di dalam bahasa aslinya, perhatikan kotak putih itu saudaraku 3, 4, 4, 5. Itu dipakai kata morphote. Dari kata morpho. Form dalam bahasa Inggris, bentuk. Dari kata morpho saudaraku muncul kata metamorphosa. Jadi itu ilmu dalam biologi, saudaraku, dalam dunia binatang. Yang namanya ulet bulu, jadi kupu-kupu, sebuah perubahan total itu namanya metamorfosa. Anda tahu yang namanya ulet bulu menjadi kupu-kupu butuh berapa hari? Butuh 5 sampai 7 hari. Dari proses dia bertapak, kemudian masuk dalam kepompong, kemudian terbuka jadi kupu-kupu, itu 5 sampai 7 hari. Tapi saudaraku ada satu lagi jenis binatang yang butuh 40 hari. Dari larva, lalu kemudian dari kayak ulet begitu saudaraku ya, kayak belatung begitu, geli sekali saudaraku. Tapi berubah jadi binatang yang gagah perkasa. Ada tanduknya saudara, hitam bentuknya. Kalau malam kerik. Waduh. Pohon yang keras aku tuh akan bisa ditembus sama dia, saudara. Saudara tahu itu apa namanya? Kumbang. Butuh 40 hari. Tapi aku ada satu lagi. Ini butuh 40 tahun untuk bisa berubah. 40 tahun dari bentuk yang jelek, yang gak berdaya, yang rusak, butuh 40 tahun. Anda tahu apa itu? Bilang sama kiri kanan, kamu orangnya. Apa saudara? Siapa orangnya? Saudara dan saya terlalu lama untuk berubah. Kenapa terlalu lama, saudaraku? Pertama, karena kita tidak mempercayai firman Tuhan bahwa kita bisa berubah. Yang kedua, kita tidak menggunakan alat-alat kasih karunia di dalam nge-gym tadi. Gimnase tadi. Kita nggak masuk di dalam gimnasium rohani, saudaraku. Maka kita lambat berubah. Nanti sudah umur 70 tahun, baru bagus, saudaraku.
Tapi selama 60 tahun hidupmu udah merusakkan segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu menjadi terlambat, mari bersama-sama kita aktif menggunakan alat kasih karunia dan kita aktif memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Galatia pasal 4:19, ada 3 elemen transformasi atau 3 esensi yang bisa mengubah kita menjadi lebih indah. Jadi kalau kita bisa berubah, makanya alat-alat kasih karunia tadi itu berfungsi. Kalau kita nggak bisa berubah, nggak ada esensinya, maka 12 tadi nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, kok akan capek, kok akan lelah. Tapi kalau Anda punya esensi ini, Anda pasti berubah. Pasti bisa, tak mungkin tidak. Ada 3 saudaraku ya, potensi untuk berubah yang Tuhan kasih. Yang kedua, standar untuk berubah adalah di dalam keserupan dengan Kristus. Yang ketiga, ada Bapak rohani. Kalau kita bahas ini saudaraku, ada Bapak rohani. Kita nggak bisa berubah, alat-alat kasih karunia itu akan minimal kalau tidak ada Bapak rohani, kalau tidak ada trenernya yang menolong kita. Ada 3 saudaraku ya. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama saudara adalah potensi untuk berubah. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3 apa saudaraku? Potensi untuk berubah. Kita baca 1 Yohanes 3 yang ke-9. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3:9. Demikian firman Tuhan berbunyi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi aku begini, setiap orang yang percaya kepada Allah, di dalam dirinya ada benih ilahi. Saya ingin tanya sama saudara, di dalam ulat bulu ada benih kupu-kupu enggak? Halo? Ada benih kupu-kupu enggak saudara? Kalau ulat itu tidak ada gen sifat pembawaan menjadi kupu-kupu, seumur hidup dia akan jadi ulat terus saudara. Kenapa ulat bulu bisa berubah menjadi kupu-kupu? Karena di dalamnya ada genetiknya kupu-kupu. Haleluya, saudara, kita bersyukur. Setiap orang yang percaya pada nama Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, sudah tahu apa artinya? Di dalam dirimu ada benih ilahi. Ada benih ilahi yang membuat Anda yang dulunya itu rusak, hancur, berantakan. Anda bisa mengalami sebuah proses. Mari hari ke hari, bulan ke bulan menjadi bertumbuh semakin indah. Jadi saudara, ketika benih ilahi itu ada dalam dirimu, kemudian saudara dilatih oleh 12 alat kasih karunia itu. Benih itu akan bertumbuh dengan cepat dan akan menguasai saudara dengan cepat. Sehingga gak butuh 40 tahun, 4 bulan cukup. Membuat Anda menjadi orang Kristen yang indah, mulia, dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saya akan bacain buat saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya pengen tanya, siapa yang ada di dalam Kristus? Coba angkat tangan. Yang di dalam Kristus. Saudara tahu apa arti di dalam Kristus? Bukan di luar Kristus, bukan di samping Kristus. Bukan saudara di bawah Kristus, tapi Anda di dalam Kristus. Kristus di dalam Anda di dalam Kristus. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan baik-baik. Yang lama itu lu yang jelek-jelek. Masa lalumu yang hancur. Masa lalumu yang rusak. Itu berlalu. Yang baru. Yang indah. Yang menjadi berkat. Telah datang. Itu semua karena Anda di dalam Kristus. Beri tepuk tangan buat Yesus saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena di dalam Yesus Anda punya potensi untuk berubah. Cuman potensi itu pelan, lambat, atau cepat. Itu tergantung apakah kita mau enggak. Gumnase. Latihan rohani saudara. Dalam masa Lent ini saudaraku, menjelang nanti sampai hari Paskah. Saya pribadi saudaraku, saya gumnase saudaraku. Saya berpuasa selama 40 hari. Saya ingin mengandalkan Tuhan. Puasa saya saudaraku adalah puasa supaya hidup saya lebih mau taat lagi sama Tuhan.
Puasa itu bukan kita mengubah Tuhan, saudara. Puasa itu adalah mengubah dirimu. Mau lebih taat kepada Tuhan. Mau lebih cinta kepada Tuhan. Mau lebih berkorban kepada Tuhan. Selama 40 hari saya berpuasa. Saya sediakan waktu 1 jam. Untuk mendoakan orang-orang yang saya minta. Apa yang dapat saya doakan. Karena dalam puasa sifatnya saya ingin berbagi, saudara. Bukan saya berdoa untuk keluarga saya, tapi juga untuk orang-orang yang lain. Saudara, kalau kita lakukan nge-gym rohani itu, saudara, maka yang baru itu akan dipercepat datang dalam hidup saudara. Siapa di sini yang baru itu mau dipercepat oleh Tuhan? Coba angkat tangan, saudara. Angkat tangan. Makanya mesti gumnasi. Ya, latihan rohani, saudara. Gunakan semua alat-alat kasih karunia Tuhan itu. Yang kedua, saudaraku, berubah menjadi lebih indah, menjadi lebih mulia, ada standarnya. Standarnya itu adalah pikiran, standarnya adalah rupa Kristus. Sama-sama kita katakan, saudaraku. Standarnya apa, saudaraku? Standarnya adalah rupa Kristus. Saudaraku, apa artinya menjadi seorang yang serupa dengan Kristus sebagai sebuah standar, saudaraku? Menjadi serupa dengan Kristus bukan menjadi serupa dengan Kristus ada seorang yang bernama Thomas A. Kempis, saudaraku. Dia mengatakan seperti apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Ketika engkau melakukan latihan rohani tadi, engkau akan menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih maksudnya serupa dengan Kristus? Apakah wajah kita seperti Yesus? Apakah cara pakaian kita seperti Yesus? Ada agama-agama tertentu, saudaraku, menjadi serupa itu artinya menjadi serupa dengan budaya waktu itu. Jadi kalau kita menggunakan baju dengan budaya sekarang itu, waduh, itu mah gak benar. Mesti kembali ke zaman dulu. Apakah seperti itu maksud saudara? Thomas A. Kempis ini mengatakan seperti ini, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti menjadi seperti Allah. Atau mengikuti budaya Yesus pada saat itu. Namun menjalani kehidupan seperti Yesus. Membangun pengaruh untuk mengubah orang menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Yesus. Seorang yang bernama Bill Hult, dia menyebutkan ada 6 bidang yang kita harus kejar di dalam keserupaan dengan Kristus. 6 bidang ini harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah pikiran yang diubahkan oleh Kristus. Artinya Anda mempercayai apa yang dipercayai oleh Yesus. Menjadi seperti Kristus dalam watak yang diubahkan. Apa artinya? Menjalani hidup sebagaimana Yesus jalani. Menjadi serupa dengan Yesus dalam hubungan-hubungan diubahkan. Apa artinya? Artinya adalah mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus dalam kebiasaan-kebiasaan diubahkan. Berlatih seperti Yesus berlatih. Nah ini saudaraku. Yesus berlatih rohani dengan berdoa, dengan berpuasa. Dengan dia datang ke bait Allah, belajar Alkitab. Dengan dia menerima hikmat dan seterusnya. Pelayanan diubahkan, menata layanan sebagaimana Yesus melayani. Pengaruh yang diubahkan, memimpin sebagaimana Yesus memimpin. Kalau Anda suami, pimpinlah seperti Yesus memimpin. Kalau Anda istri, belajarlah bagaimana engkau tunduk seperti Yesus tunduk kepada Sang Bapa. Itu artinya menjadi serupa dengan Yesus. Siapa di sini engkau rindu menjadi serupa dengan Kristus? Angkat tangan, saudara. Mau jadi serupa dengan Kristus dan cepat sekali seperti itu. Anda gak bakal bisa kalau Anda gak lakukan gumnasi. Gak bakal bisa, saudara. Jauh. Akan lama sekali. Mungkin Anda mungkin kalau anak lihat Anda tuh gregetan, kok papaku gak berubah katanya ke gereja. Tapi kok gak berubah hidupnya, kok rusak begitu loh. Karena Anda gak gumnasi. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa berubah, maksudnya esensi apa yang Tuhan berikan. Tuhan bukan saja berikan kepada kita alat kasih karunia untuk kita bisa berubah dalam bentuk disiplin rohani. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita Bapak rohani. Makanya saudaraku di Family Altar itu ada Bapak rohani. Pemimpin-pemimpin FA itu adalah Bapak rohani. Tapi begini saudaraku ya.
Ketika saya ngomong seperti ini, Anda jangan merasa bangga dulu. Anda tahu nggak apa artinya menjadi bapak rohani? Bukan sekedar ngumpulin orang, yuk kita FA. Bukan, saudara. Yang namanya bapak rohani, saudara, itu ya saya akronimkan dengan kasih. Ya, seorang yang disebut sebagai bapak rohani adalah seorang yang selalu ingin meninggikan Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang setia. Mengutamakan Kristus. Itu 1 Korintus 4 ayat 15. Seorang yang punya hati Bapa, saudara, adalah seseorang yang mau mengajar. Mau mengajarkan firman Kristus kepada orang-orang yang dipimpinnya. Menjadi bapak rohani itu artinya seimbang. Dia bisa menegur anggotanya kalau bermain-main dengan dosa. Dia nggak tutup mata, saudara. Dia peduli. Tapi sekaligus dia bisa memuji. Kalau ada anggota-anggota family altarnya yang melakukan pelayanan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Seorang yang memiliki bapak rohani, dia memiliki sebuah ikatan rohani. 1 Korintus 4 ayat 19. Dia gak hanya berhenti bertemu di family altar, tapi ikatan itu terus berlangsung. Bapak rohani itu mau mendoakan anak-anak rohaninya di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Dia mau mendoakan. Seorang bapak rohani, saudara, seseorang yang dia merindukan anggota-anggota family altar itu, saudara, bisa bertumbuh, punya harapan. Harapan, saya berharap kamu bertumbuh. Saya berharap suatu saat kamu lebih hebat dari saya. Saya berharap suatu saat kamu yang memimpin family altar ini. Saudara, kalau Anda memiliki bapak rohani yang dimaksud oleh akronim kasih, Kristus, ajaran, seimbang, ikatan, harapan, berbahagialah. Karena bapak rohani ini akan mentrain saudara, melatih saudara, menggunakan seluruh alat kasih karunia Tuhan yang membuat Anda bertumbuh. Para pemimpin rohani di Family Altar, pegang baik-baik akronim kasih ini. Para hamba Tuhan di dalam gereja Betani, dimanapun kau berada, pegang baik-baik prinsip hati Bapa ini. Para ayah yang ada di rumah, pegang prinsip kasih ini. Anak-anakmu akan menjadi orang yang paling beruntung. Mereka pasti bertumbuh secara rohani. Anda bukan menjadi seorang ayah yang menumbuhkan jasmaninya dengan memberikan mereka makan. Tapi sebagai Bapa rohani, ketika kau memegang prinsip ini, kau akan membuat anak-anakku bertumbuh secara rohani. Saudaraku, terakhir, saya ingin mengajak untuk kita melihat yang namanya ngejim rohani itu dalam Ordo Salutis, di dalam konsep keselamatan itu ada pada posisi yang mana? Seringkali kita berpikir yang namanya keselamatan itu hanya sekedar kita percaya pada Yesus kita selamat. Oh iya betul, itu bagian. Tapi kalau kita belajar Ordo Salutis secara lengkap, saudaraku, yang namanya keselamatan itu ada 9 proses. Mulai dari election, calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, perseverance, and glorification. Itu 9. Nah, saya coba ingin sederhanakan 3 saja. Ini kalau saya uraikan 9 nanti Anda pusing 7 keliling, saudara. 3 saja, saudara, secara sederhana. Ini berkaitan dengan tenses, waktu. Ya, time of tenses itu ya. Dalam bahasa Inggris itu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau saudara melihat yang di atas, itu separation from the penalty of sins, itu past tense. Itu berbicara justification, itu Anda dibenarkan. Itu semuanya sepenuhnya adalah pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang telah mati buat saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku, sebenarnya yang terjadi, dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Dia menanggung semua kesalahan setiap orang yang percaya. Supaya saya percaya pada Yesus, Anda dibenarkan. Nah, itu namanya justification. Ketika kau percaya pada Yesus, dosa itu ditimpakan pada Yesus. Dan Allah melihat Anda sebagai orang yang kudus. Itu masa lalu. Nah, Anda lihat yang paling bawah, glorification. Itu masa yang akan datang. Masa yang datang itu bicara apa? Itu bicara engkau akan diberikan tubuh yang penuh dengan kemuliaan, yang sudah tidak ada lagi kekuatan dosa, yang tidak ada lagi kelemahan. Semua dosa di seluruh alam semesta ini, iblis semua akan disikat habis oleh Yesus.
Dan itulah hari yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada lagi air mata. Tidaklah sakit penyakit, tidak lagi peperangan. Iblis hancur, saudara. Itu glorification. Jadi begini, masa lalu saudara yang berkaitan dengan dosa, itu dilakukan sepenuhnya penebusan oleh Yesus. Bagian saudara tidak ada. Masa yang akan datang, engkau juga tidak bisa berbuat apa-apa atas kekuatan dosa. Akan diselesaikan oleh Yesus. Tugas kita masa sekarang, saudaraku. Itu yang disebut dengan sanctification. Sanctification itu bicara apa, saudaraku? The present tense. Bicara apa, saudaraku? Separation from the power of sin. Artinya begini. Dosa makin hari, makin lemah dalam hidupmu. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Dosa makin hari, apa saudaraku? Makin hari apa saudaraku? Makin hari makin apa saudaraku? Makin lemah. Kalau kita masuk di dalam proses sanctification saudaraku, dosa makin hari bukan semakin lemah. Tapi sebaliknya, semakin hari semakin indah. Katakan sama-sama. Semakin hari semakin mulia. Katakan sama-sama. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Sama-sama kita katakan. Apa saudaraku? Semakin serupa dengan Kristus. Itu yang disebut dengan proses pengudusan. Saudara mesti lakukan hari ini present tense. Nggak boleh menjadi orang Kristen yang diam-diam secara rohani, secara fisik banyak kegiatan. Tetapi secara rohani kau nggak lakukan apa-apa buat rohmu. Hari ini saudaraku, hari ini saya minta demi nama Yesus. Berlatihlah. Berlatihlah itu bagian saudara. Bagian yang tidak bisa saudara lakukan dilakukan oleh Yesus. Bagian saudara adalah menumbuhkan potensi benih ilahi itu. Ciptaan baru itu semakin cepat menyatu dalam hidupmu. Saya berdoa saudaraku. Jemaat Betani adalah jemaat yang ketika engkau hadir dimanapun. Orang melihat rupa Yesus dalammu. Kau hadir dimanapun saudaraku. Kejahatan tidak bisa berkembang. Semakin melemah. Karena rupa Kristus ada di situ. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah ini menjadi doa saudara. Inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
saudaraku hari ini. Menjadi serupa dengan Kristus bukan hal yang mustahil. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Tuhan sudah sediakan alat-alat kasih karunia untuk Anda bisa gumnase. Tuhan sudah sediakan standar buat kita bagaimana serupa dengan Yesus. Tuhan berikan kepada kita Bapa rohani. Tuhan berikan kepada kita benih ilahi. Semua sudah diberikan kepada saudara, tinggal saudara. Maukah itu dimaksimalkan dengan engkau berlatih. Supaya kau berubah semakin lebih cepat menjadi serupa dengan Yesus. Suatu siapa di antara kita engkau berkata, Tuhan, saya rindu Tuhan menggunakan disiplin-disiplin rohani setiap hari. Supaya hidup rohani saya semakin indah, semakin serupa dengan Yesus. Saya mau menggunakan doa puasa, mau menggunakan silent and solitude dan sebagainya. Saya mau Tuhan. Bagi saya berkata seperti itu, bolehkah engkau angkat tanganmu dan saya akan berdoa buat saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Indonesia butuh rupa Kristus, saudara. Keluarga butuh rupa Kristus. Butuh, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Roh Kudus, bantu kami. Bantu kami Tuhan. Supaya kami semakin cepat berproses menjadi serupa dengan Yesus. Ajar kami untuk kami mengejar itu Tuhan. Bukan mengejar kekayaan. Bukan mengejar mujizat. Bukan mengejar berkat. Tapi mengejar hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Bawa kami Tuhan. Untuk kami bertekad. Melakukan disiplin-disiplin rohani. Kami berlatih secara rohani. Dengan menggunakan alat-alat kasih karunia Tuhan. Untuk kami bertumbuh semakin kuat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama saya undang kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini bagi setiap kami. Roh Kudus, berikan kami hati yang lembut untuk mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Semakin hari semakin serupa seperti Engkau. Dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hengki Setiawan yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya hikmat, pengurapan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Tuhan melimpahkan atas kehidupan hamba-Mu. Sehingga melalui kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya malam hari ini kami akan memberikan persembahan, satu kehormatan bagi setiap kami. Kami bisa turut serta dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab itu kami melakukannya dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang siap memberi sama-sama kita berkata, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan segenap hatimu angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara saya yang menyenangkan, buka kedua tanganmu di papat akayalah namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.